Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya Yuliana Dewi Purnamasari dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Ngudi-Waluyo. Kami akan membahas mengenai hukum acara pidana. Yuk kita sama-sama menyimak materi hukum acara pidana. Hukum acara pidana. Kita akan membahas mengenai hukum acara pidana, yaitu mengenai pengertiannya, mengenai asas-asasnya, mengenai tujuan, sifat, fungsi hukum acara pidana, hak-hak tersangka, sumber hukum acara pidana, pihak-pihak dan proses pelaksanaan hukum acara pidana, serta perbedaan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian hukum acara pidana. Apa sih pengertian hukum acara pidana? Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal. Menurut Yainuddin, hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan jika ada seorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Wiryono Projodikoro, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka dari itu, merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Jadi, hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum pidana material di muka pengadilan. Selanjutnya, apa sih tujuan hukum acara pidana? Tujuan hukum acara pidana menurut pedoman penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Selanjutnya mengenai fungsi hukum acara pidana. Apa sih fungsi hukum acara pidana? Menurut Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Umar Said Sugiarto, yaitu mencari dan menemukan keberadaan karena adanya persangkaan atau dengan dilanggarnya undang-undang hukum pidana. Yang kedua, diusahakan diusutnya pelaku tindak pidana dengan dilakukan penyidikan. Diupayakan tindakan agar pelaku tindak pidana ditangkap dan ditahan. Yang keempat, mengumpulkan barang-barang bukti dari hasil penyidikan untuk mendukung kebenaran dan tuntutan terhadap terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan. Menyerahkan pelaku ke pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhkan putusan pidana. Menentukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Yang terakhir, melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih sumber hukum acara pidana itu. Sumber hukum acara pidana ada Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHAP, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jurisprudensi dan juga doktrin atau pendapat para ahli hukum. Selanjutnya, apa sih asas-asas hukum acara pidana? Ada asas legalitas,
Ada asas setiap orang diperlakukan sama di muka hukum. Ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas praduga tidak bersalah, asas oportunitas, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap, asas tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, asas akusator dan inkusator, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan. Apa sih sifat hukum acara pidana itu? Apabila ada pelanggaran terhadap hukum pidana, maka aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan atau kehakiman tanpa diminta oleh korban kejahatan harus sanggup melaksanakan tugas kewajibannya untuk melakukan penyelidikan dan atau penyidikan, penuntutan, mengadili, dan mengeksekusi pelaku kejahatan. Dengan demikian, berarti hukum acara pidana adalah bersifat memaksa. Selanjutnya yaitu mengenai hak-hak tersangka. Apa sih hak tersangka itu? Ada hak segera diperiksa dan diadili, hak untuk mengetahui dengan jelas tentang yang disangkakan atau didakwakan, hak memberikan keterangan secara bebas, hak mendapatkan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum dan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa hukuman mati, hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan, hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa, hak untuk dikunjungi sanak keluarga guna kepentingan pekerjaan atau keluarga, hak untuk berhubungan surat menyurat, hak untuk menghubungi dan dikunjungi haniawan, hak untuk mengajukan saksi ahli, hak tidak dibebani pembuktian, hak mengajukan upaya hukum, hak menuntut ganti rugi atau rehabilitasi, dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan. Selanjutnya yaitu siapa sih pihak-pihak dan bagaimana proses pelaksanaan hukum acara pidana. Pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Ada tersangka, ada penuntut umum atau jaksa, ada penyidik dan penyelidik, dan ada penasihat hukum. Selanjutnya, bagaimana sih proses pelaksanaan hukum acara pidana? Yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Di antaranya ada acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan cepat. Yang ketiga yaitu putusan hukum pidana. Putusan hukum bebas bagi terdakwa, ada pelepasan terdakwa dari segala tuntutan, dan ada penghukuman terdakwa. Yang keempat, upaya hukum. Upaya hukum terdiri dari dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, itu proses pelaksanaan hukum acara pidana. Selanjutnya yaitu mengenai alat-alat bukti perkara pidana. Apa ya alat-alat bukti perkara pidana? Menurut pasal 184 KUHP, alat-alat bukti perkara pidana yaitu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan? Pasal 14 huruf F KUHP, penuntut umum berwenang melaksanakan putusan hakim. Pasal 270 KUHP, jaksa atau penuntut umum adalah pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Panitera pengadilan berkewajiban segera mengumumkan surat putusan yang termuat dalam surat keputusan pengadilan itu kepada jaksa. Nah, setelah semua isi keputusan selesai dieksekusi oleh jaksa atau penuntut umum, maka penuntut umum masih berwenang dalam hal pelepasan bersyarat untuk yang pertama, melakukan persyaratan apakah persyaratan umum dipenuhi atau tidak. Yang kedua, memberikan pendapat kepada Menteri Kehakiman dalam hal memutuskan pemberian serta pencabutan pelepasan bersyarat, dan selanjutnya
turut mengawasi terhukum selama menjalani hukuman bersyarat. Apa sih perbedaan hukum acara pidana dan hukum acara perdata? Mari kita simak. Dari segi pelaksanaan, hukum acara perdata berinisiatif datang dari pihak yang dirugikan. Hukum acara pidana inisiatif datang dari penuntut umum atau jaksa. Dari segi penuntutan, hukum acara perdata, penuntut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat berhadapan dengan tergugat. Hukum acara pidana, jaksa sebagai penuntut umum atas nama negara berhadapan dengan terdakwa. Dari segi alat-alat bukti, hukum acara perdata yaitu berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hukum acara pidana yaitu berupa tulisan, saksi, persangkaan, dan pengakuan. Bagaimana kedudukan para pihak? Hukum acara perdata, kedudukan sama, hakim sebagai wasit. Sedang hukum acara pidana, hakim lebih tinggi daripada terdakwa. Dari segi macam hukuman, hukum acara perdata yaitu berupa denda, kurungan sebagai pengganti denda. Hukum acara pidana, mati, penjara, kurungan, denda, dan tambahan. Nah, demikian materi mengenai hukum acara pidana. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.